Hai sahabat Kompas TV, sudah waktunya kita untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, 16 Februari 2021. Bersama saya Rani Mardika Sari. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kompas TV. Kita ke berita terpopuler yang pertama hari ini, sahabat Kompas TV, Komnas HAM menyerahkan barang bukti dari kasus penembakan anggota Laskar FPI kepada Bareskrim Polri pada hari ini. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengirim surat kepada Komnas HAM yang berisi permintaan barang bukti kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI. Permintaan barang bukti ini merupakan tindak lanjut atas penyidikan kasus penembakan Laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Komnas HAM berharap dengan diserahkan barang bukti ini akan membantu proses penyidikan yang kini tengah berjalan. Ada 16 item ini ada berbagai hal, mulai dari ini nanti akan kami buka, ini yang kami uji balistik dengan berita acaranya juga kami akan berikan, dan berbagai temuan-temuan yang lain. Ini bagian dari 16 item. Kenapa kami serahkan? Karena memang ini guna untuk kepentingan pelaksanaan rekomendasi dari Komnas HAM khususnya untuk penegakan hukum. Jadi memang di surat yang kami terima dari Reskrim menindaklanjutin rekomendasi Komnas HAM, dan seperti juga kita dengar komitmen bersama bahwa memang ini akan ditindaklanjutin dengan maksimal dan serius, dan kami berharap memang demikian. Kita akan buka secara bersama-sama. Ini sampel saja, nanti kami akan buka ini, terus habis itu kita akan tanda tangan berita acara penyerahannya. Ya. Kita ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Presiden menyatakan jika UU ini tidak bisa memberi rasa keadilan, maka UU ini akan direvisi. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato dalam Rapim TNI Polri yang mengingat semangat awal UU ITE untuk menjaga ruang digital sehat dan produktif. Namun, UU ini juga menimbulkan rasa ketidakadilan yang menurut Presiden UU ITE ini perlu direvisi. Terkait hal ini, Kapolri juga berjanji akan tidak dengan mudah menerapkan pasal-pasal dalam UU ITE. Kapolri tidak ingin penerapan pasal karet digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas. Dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini. Yang terakhir dari Top 3 hari ini, sahabat Kompas TV, 5 tersangka mafia tanah kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah milik Ibu Dino Pati Jalal berhasil ditangkap. Berikut liputannya untuk Anda. Hingga kini, Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus dugaan mafia tanah milik ibunda mantan Menteri Luar Negeri Dino Pati Jalal. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, belum menjelaskan secara detail siapa tersangka yang diamankan. Karena saat ini penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka dan mengungkap sindikat pemalsuan dokumen yang dilakukan para mafia tanah. Untuk kasus ini tersangka sudah kita amankan. Terakhir pagi tadi, subuh tadi ada tersangka yang sudah kita amankan, dan ini sudah berjalan. Ya, total semuanya ada 5 tersangka. Ya, kemudian yang kedua itu pelaporan bulan 11 tahun 2020
saya sudah sampaikan dari awal juga, ya ini rumah yang di daerah Kemang, Bangka Kemang tersebut. Di sini belum terjadi adanya kerugian, tetapi upaya untuk melakukan kegiatan itu sudah ada, ya, sudah ditemukan dengan adanya pada saat itu pelaporan, kemudian kita lakukan OTT, operasi tangkap tangan. Tetapi upayanya adanya 263 di sini, pemalsuan identitas untuk melakukan suatu kejahatan. Ya, ini juga sedang berjalan pada saat itu. Kemudian yang ketiga laporannya sekitar tanggal 22 Januari yang lalu. Sudah sekitar 2 minggu lebih lah. Ya. Ini masih dalam penyelidikan oleh penyidik di Krimum Polda Metro Jaya. Kita sudah mengundang beberapa untuk mengklarifikasi beberapa saksi-saksi termasuk juga pelapor sendiri. Nah, ini masih dalam pengembangan. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV. Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.